Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shallallahul alaihi. Pemirsa yang berbahagia, meneruskan pembahasan kita tentang hadis qudsi yang ada dalam kitab Nasha'il Ibad. Dijelaskan kepada kita, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai para hambaku, sesungguhnya amalan-amalan yang kalian kerjakan, uhsiha, amalan-amalan itu dihitung lakum kepada kalian semuanya, thumma wafikum, kemudian pahalanya itu diberikan kepada kalian, iyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang menjumpai amalan itu sebagai sebuah kebaikan, maka hendaknya orang itu mengucapkan alhamdulillah atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini bisa melakukan sebuah amalan yang amalan kita kerjakan itu ternyata mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Contoh yang paling kecil itu kalau kemudian kita melakukan satu amalan, memberikan sesuatu kepada orang lain, terus orang lain itu yang kita beri itu merasa berterima kasih, bersyukur, dan kita bisa merasakan betapa bahagianya kita di saat kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, dilalah orang yang kita beri ini pas betul-betul butuhnya. Subhanallah, kita bisa merasakan betapa bahagianya kita. Kita bisa menolong orang yang sedang kelaparan pada saat dia tidak bisa makan. Kita bisa mengajari orang untuk belajar sekedar alif ba ta. Tapi ternyata apa yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan itu sebagai sebuah amalan yang sangat diperlukan. Maka wajib bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena sejatinya sangat mungkin sekali kita ini didatangi oleh orang yang sangat membutuhkan apa yang kita miliki, entah itu harta benda atau ilmu. Maka ketika ada orang yang datang ingin belajar sholat kepada kita, ada teman-teman kita yang mau belajar membaca Al-Quran kepada kita, jangan kemudian niatan yang baik itu kita tolak. Maka sejatinya kalau kita bisa mengajari mereka tentang kebaikan-kebaikan itu, maka dari situlah kita akan mendapatkan kebaikan. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita patut bersyukur kepada Allah itu tidak selamanya kalau kemudian kita mendapatkan nikmat yang banyak. Orang selalu mengukur bahwa kita ini patut bersyukur itu kalau dapat nikmat yang banyak itu ya secara materi. Padahal ada orang yang datang minta tolong kepada kita untuk belajar ilmu agama. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa, karena tidak setiap orang itu kemudian dipercaya, dijadikan sebagai guru untuk belajar ilmu agama. Maka kalau teman-teman ada yang didatangi oleh temannya, Kang aku njaluk warang ngaji misalnya, saya mau belajar ilmu agama, tolong bantu saya, terima saja dengan senang hati, karena sejatinya itu akan menjadi investasi akhirat bagi kita. Maka dari situ kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, dan kita patut mengucapkannya, alhamdulillah saya kok masih diparani orang yang mau belajar bersama-sama. Ini yang perlu kita catat. Waman wajada ghaira dzalika, kalau kemudian kita ini memperoleh sesuatu yang sifatnya sebaliknya gitu ya, mestinya kalau kita ini beramal kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan. Dan dilalah kok kita melakukan kebaikan tetapi
Yang kita peroleh sebaliknya, sesuatu yang tidak menyenangkan, fala yalumanna illa nafsah, maka orang ini jangan apa ya istilahnya itu, mengolok-ngolok kecuali hanya dirinya sendiri. Jadi kalau kita ini gagal gitu, maka jangan kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah. Maka satu hal yang patut kita catat, jangan-jangan karena kekurangan kita, maka sesuatu yang kita cita-citakan itu mestinya harusnya menjadi kenyataan, kok dilalah tidak menjadi kenyataan. Maka satu hal yang patut harus kita koreksi adalah diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini menyalahkan orang lain. Pemirsa yang berbahagia, hidup di dunia ini kan ujian. Kadang-kadang ada orang yang melakukan amal kebaikan, kemudian oleh Allah itu diganjar dengan kebaikan itu ajilan gitu ya. Perbuatan kebaikannya itu langsung mendapatkan balasan dari Allah, sifatnya kontan, cash gitu. Kita memberi sesuatu kepada orang lain, maka kemudian orang lain itu akan memberi kepada kita. Saya kadang-kadang dalam hal tertentu sangat salut sekali ada orang-orang yang di luar agama kita ini, dia mempunyai keyakinan bahwa memberi sesuatu kepada orang lain itu akan mendatangkan kebaikan di dalam hidupnya. Tentu kalau kita sebagai orang yang beragama Islam, justru semangat dan spirit itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Man amila sholihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Man amila sholihan falinafsih, barang siapa yang beramal soleh itu sejatinya kesalehan dari amal yang dilakukan itu kembalinya pasti akan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Jadi kalau kita membantu orang lain, kemudian orang lain gantian membantu kita, ini adalah sunatullah. Tapi ada juga orang yang nggak pernah bantu orang lain terus berharap dibantu orang lain, ya kayaknya susah gitu ya. Maka bagaimana kebaikan yang kita lakukan itu sejatinya yaitu tadi investasi akhirat bagi kita sendiri. Dari situlah kemudian kita harus mengucapkan alhamdulillah, kita kok oleh Allah masih ditolong untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Kebaikan yang kita lakukan itu akan bermanfaat bagi kita sendiri. Tetapi sebaliknya, waman asa'a fa'alaiha, barang siapa yang berbuat amal keburukan itu dia harus bertanggung jawab. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyanyiakan amalan yang dilakukan oleh para hambanya. Jadi kalau kemudian suatu saat kita ini oleh Allah diberikan ujian kehidupan, maka kita jangan pernah berburuk sangka pada Allah. Tetapi satu hal yang harus kita koreksi di dalam diri kita, mengapa sesuatu yang kurang baik itu terjadi pada diri kita. Dari situlah akan memunculkan kesadaran bahwa oh ternyata kehidupan ini sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa, dan kita tinggal menjalani kehidupan ini bagaimana itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita oleh Allah masih diberikan umur yang panjang sehingga bisa bertemu, melakukan pengajian rutin secara istiqomah. Berharap mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.